Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama dan arah yang sama, yaitu ciptakan rasa keadilan, dan masih bersama dengan Bapak Sofyan Siregar. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sempat tertunda. Bagaimana itu waktu pengalaman pertama Bapak menjadi seorang advokat dengan pengalaman kerja yang udah banyak juga nih. Ya, baik. Jadi saya awal jadi advokat kan bukan pekerjaan pertama ya. Iya, benar. Tentunya akan berbeda dengan kalau ada rekan-rekan atau kawan-kawan yang bekerja pertama di situ. Jadi bagi saya dulu nggak ada tantangan yang terlalu berarti, dan kebetulan memang saya sebelum menjadi advokat berpraktek, maksudnya bersidang dan seterusnya, memang saya mengikuti proses magang di Jakarta bersama ketua umum saya langsung, Bapak Ropaon Rambi waktu itu ya. Terus tapi yang menarik begini Mbak. Dulunya kita kan cuma nonton di TV ya, atau menyaksikan sidang kan, nonton di film gitu kan. Tapi setelah kita masuk langsung ke dunianya, baru kita mengetahui ya karakter penegak hukum itu seperti apa, terus proses peradilan itu seperti apa, pendampingan seperti apa. Demikian juga ternyata ilmu yang sudah ada sama saya itu tidak cukup. Masih harus banyak yang harus saya pelajari dan memang kita harus punya seperti apa ya, kontrol dari diri kita masing-masing. Ada salah satu buku yang pernah saya baca mengatakan etika tertinggi itu adalah dirinya sendiri. Jadi ukuran benar dan salah dalam proses hukum itu hampir tidak ada. Ya, karena ukuran benar dan salah di maksudnya begini. Seorang tertuduh sumir pun unsur yang memang dia alami bisa jadi jelas dengan tekanan-tekanan politik, dengan tekanan-tekanan materialis, terus dengan tekanan penguasa. Demikian juga dengan yang nyata-nyata benar. Kalau tidak dibarengi dengan kekuatan-kekuatan dari sisi ilmu dan seterusnya, juga bisa jadi salah. Nah, disinilah letak tadi kontrolnya ke diri kita sendiri. Saya mohon maaf, saya sering bilang sama kawan-kawan, ya apalagi advokat-advokat muda atau misalnya mereka yang magang di kantor saya, jangan jadi pelacur profesi advokat. Jangan. Karena apa? Kita harus punya harga diri, kita harus punya moral. Karena apa? Kalau kita sudah menjadi pelacur profesi, kita bisa jadi makelar, Mbak. Iya, mau hukuman ringan gak perlu ilmu, cukup hubungi, dalam tanda kutip memang tidak semua, oknum hakim, hukumannya bisa jadi lebih ringan. Hubungi jaksa, tuntutannya bisa jadi lebih ringan. Nah, tapi ketika ini menjadi role model seseorang advokat dalam melakukan atau menjalani profesinya, ini gak akan bertahan. Cepat atau lambat dia akan tergerus, ya, nggak akan dipakai. Mohon maaf. Makanya sekarang saya sudah melihat, kadang-kadang kan setiap tahun advokat itu disumpah sampai ratusan orang, tapi yang muncul di pengadilan dan bersidang itu orangnya nggak banyak biasanya, Mbak. Nggak sampai juga yang sumpah tadi itu. Yang eksis itu hanya 2-3 orang. Karena apa? Kembali lagi ke dirinya tadi masing-masing. Karakternya itu ya. Iya, itu sangat penting. Saya pikir bukan hanya di profesi advokat. Profesi apapun akan seperti itu. Harus punya karakter. Iya, harus punya karakter, punya jati diri, dan setidak-tidaknya kita terus belajar mengimprovisasi ilmu pengetahuan. Itu yang kayaknya memang semua profesi itu memang harus belajar, nggak cuma guru jadi nggak cuma guru, nggak cuma dosen, jadi semuanya advokat, pengusaha dan lain, memang ilmu sepenting itu. Sangat penting, sangat malah ya. Nah, kalau kita masuk ke tema nih, ciptakan rasa keadilan. Kita tahu sekarang apa ya, keadilan ini sering sekali dibahas di sosial media, di tongkrongan, bahkan kan di warung-warung kopi ya. Iya, benar sekali. Jadi kayak negeri ini memang problematik sekali tentang keadilan itu kayaknya udah benar-benar minim, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri sebagai orang hukum nih, gimana menurut Bapak keadilan di negeri ini sekarang? Baik.
Jadi keadilan itu kan relatif ya Mbak ya. Aha. Tergantung dari sisi mana Sisi kita mana. menilai. Tetapi satu hal yang paling penting, kembali lagi ke moralnya. Ya, kadang-kadang mohon maaf, penegak hukumnya sudah mulai, sebenarnya dia udah ngerem, tidak mau melakukan hal-hal ini lagi. Tetapi karena peluang itu ada, pihak-pihak yang berkepentingan itu gesek-gesek terus tuh, ngasih ini kalau ini. Nah, akhirnya itu. Makanya saya kembalikan lagi ke orangnya masing-masing seperti itu. Kalau berbicara masalah keadilan, mungkin saya belum hidup di beberapa zaman, tetapi saya umur sekarang kan 40-an ya. Saya udah mengalami beberapa fase kepemimpinan kepala negara maupun kepala daerah. Sebenarnya kalau menurut saya sekarang itu jauh lebih baik daripada zaman-zaman dulu. Oh, Ya, oke. karena dulu Mbak, mohon maaf, akan ada istilah kalau kita kehilangan ayam, lapor jadi hilang sapi gitu kan. Hilang motor, lapor Mobil. motornya nggak dapat, duitnya habis. Itu dulu. Oke. Karena apa? Karena dulu belum ada kontrolnya terhadap penegak hukum itu. Dengan hadirnya advokat, ini bisa diminimalisir. Itu satu. Oke. Yang kedua, dulu belum ada media sosial, Mbak. Belum tahu kita kejadian hari ini di Jakarta tuh ada apa. Kita hanya nunggu dulu, corongnya hanya TV ya. benar, Tapi radio. radio. Tapi kalau sekarang kan semua sudah terbuka. Saya pikir dulu, zaman-zaman dulu kejahatan juga mungkin Banyak ya? banyak, Tapi tapi tidak tidak terpublish. terekspos. Oh, ya benar. Ya, itu. Jadi saya pikir ke depan progresnya saya sudah lebih banyak menemukan aparat penegak hukum yang lebih berintegritas sekarang. Apalagi era-era milenial ya. Ya mohon maaf, hakim-hakim baru, jaksa-jaksa baru, polisi baru, advokat-advokat baru kelihatan sudah punya karakter. Dia udah lebih ngotot. Ketika itu benar, dia berani berjuang sampai dimanapun itu gitu. Karena dia udah tahu kalau kita udah berkecimpung di dunia ini, resiko itu udah harus kita siap terima gitu kan. Pasti banyak pasti resikonya. banyak gitu. Itu Mbak. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Siap, Kalau siap, benar. Kalau bedanya sekarang dan dulu, mungkin permasalahannya sama saja, tapi tidak terpublish. Betul. Itu salah satunya Itu ya. salah satunya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa yang harus dibenahi gitu? Pertama, mengenai pemahaman keadilan ini. Pemahaman keadilan pertama memang hukum itu harus disampaikan. Ya, makanya ada istilah juga kenali hukum, jauhi hukuman. Ya. Terkadang kami menemukan, Mbak, dia tidak tahu bahwa ini salah. Oke. Contoh kecil. Kita mendidik anak. Kalau zaman dulu kita dipukul sampai merah-merah, nggak ada masalah. Iya. Oh, sekarang jangan, itu salah. Itu salah. Ya, walaupun dari dulu udah salah, tapi dulu kan penegakannya tidak semasif sekarang. Ya, dulu sering kita ketemu guru nampar muridnya sampai berbekas. Tak ada proses hukum terhadap mereka seperti itu. Sekarang jangan. Makanya kita kenali mana yang salah, mana yang melanggar. Nah, ketika kita sudah mengenal, kita akan jauh dari hukuman. Kita akan berpikir untuk melakukan itu. Ya, banyak contoh misalnya. Masyarakat awam, misalnya kejahatan lalu lintas ataupun pelanggaran lalu lintas, dia nggak tahu, nggak perlu pakai helm, nggak perlu bawa SIM, nggak perlu bawa STNK. Tapi kalau dia tahu, pentingnya bawa helm, pentingnya punya SIM, pentingnya lengkap surat kendaraan, ya kan Pasti ketika dibawa, dibawa dan ketika ada sweeping misalnya dia aman begitu. Jadi memang harus kita kenali dulu. Makanya saya sering juga dengar pejabat-pejabat di institusi negara atau institusi penegak hukum mengatakan kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi dengan kita mengetahui ini salah, ini benar, otomatis dengan sendirinya kita akan ngerem. Oke. Kita ada kontrol Iya, diri kontrol gitu ya. kontrol diri kita masing-masing. Oke, jadi itu nih yang salah satu yang harus Ya. dibenahi di masyarakat adalah pelajari hukum, tapi jauhi hukuman. Oke, harus. Nanti kita lanjutin lagi Bapak, Baik, sekarang kita baik. jeda dulu. Baik. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.